Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hole Christian Sinaga, selaku pembicara dan perwakilan dari kelompok 2 golongan C untuk mempresentasikan tentang motor stepper. Motor stepper merupakan salah satu jenis motor listrik DC yang memiliki cara kerja unik, yaitu bergerak dalam langkah-langkah kecil yang terkontrol. Baiklah, sebelum memahami cara kerjanya, mari kita lihat dulu konsep dasar dari motor stepper. Motor stepper bekerja dengan prinsip open loop actuator. Artinya, motor ini tidak membutuhkan sensor untuk mendeteksi posisi. Cukup dengan menghitung jumlah pulsa listrik yang masuk. Setiap pulsa listrik akan menghasilkan satu langkah putaran rotor. Jadi, jumlah pulsa menentukan posisi, sedangkan frekuensi pulsa menentukan kecepatan putaran. Setelah tahu konsep dasarnya, selanjutnya kita bahas nih, prinsip kerja motor stepper, bagaimana pulsa listrik tadi bisa menjadi gerakan mekanik. Prinsip kerja motor stepper dimulai dari rotor yang sejajar dengan kumparan pertama yang diaktifkan. Ketika kumparan berikutnya dihidupkan dan yang pertama dimatikan, medan magnet berpindah, sehingga rotor ikut bergerak satu langkah. Proses ini berlangsung berulang, membentuk gerakan melingkar yang terkontrol. Misalnya, jika rotor memiliki 200 gigi, maka dibutuhkan 200 langkah untuk satu putaran penuh, atau sekitar 1,8 derajat per langkah. Sekarang, mari kita lihat bagian utama motor stepper dan bagaimana masing-masing berperan dalam proses ini. Pertama, bagian stator, yaitu bagian yang diam dan berisi kumparan lilitan. Saat arus dialirkan ke kumparan, stator menghasilkan medan magnet yang akan menarik rotor. Nah, bagian yang bergerak akibat medan magnet ini disebut rotor. Rotor merupakan bagian yang berputar. Rotor biasanya terbuat dari magnet permanen atau besi lunak bergigi, sehingga dapat ditarik dengan kuat ke kutub stator yang aktif. Setelah kita tahu komponen utamanya, sekarang kita lihat bagaimana kumparan ini diaktifkan secara bergantian. Motor stepper dikendalikan oleh driver yang mengirim pulsa arus listrik secara berurutan ke setiap kumparan. Misalnya, fase A diaktifkan dulu, lalu dimatikan. Dilanjutkan ke fase B, pergantian ini yang membuat rotor bergerak selangkah demi selangkah. Pergantian arus di kumparan ini akan menghasilkan medan magnet baru. Setiap kumparan yang aktif menghasilkan medan magnet dengan kutub utara dan selatan. Ketika medan ini berpindah dari satu kumparan ke kumparan lainnya, rotor ikut menyesuaikan diri untuk tetap sejajar dengan arah medan magnet tersebut. Nah, perpindahan arah medan magnet inilah yang menyebabkan terjadinya perpindahan langkah pada rotor. Perpindahan langkah terjadi saat kumparan yang aktif berganti berurutan. Semisal, ketika fase A mati dan fase B hidup, rotor akan berputar sedikit ke posisi berikutnya. Proses berulang inilah yang menghasilkan gerakan berkelanjutan dan terkontrol. Jadi, dengan mengatur urutan pulsa dan kecepatan pergantiannya, kita bisa mengatur arah, kecepatan, dan posisi rotor secara presisi. Next, kita lanjut ke karakteristik dari motor stepper. Beberapa karakteristik penting dari motor stepper antara lain yaitu gerakannya diskrit dan terkontrol, torsi yang tinggi pada kecepatan rendah, serta respon yang cepat terhadap perubahan arah. Motor ini juga dapat beroperasi dalam mode full step, half step, atau micro stepping, tergantung tingkat presisi yang dibutuhkan oleh pengguna. Oke, kita udah paham nih karakteristiknya. Selanjutnya, kita bisa lihat di mana aja motor stepper ini bisa diaplikasikan. Aplikasi dari motor stepper banyak digunakan di kehidupan nyata. Motor stepper dapat digunakan di berbagai sistem otomasi seperti printer 3D, mesin CNC, robotik, serta perangkat komputer dan elektronik. Hal ini karena motor stepper mampu memberikan kontrol posisi yang sangat akurat tanpa memerlukan sensor tambahan. Baiklah, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami yang terdiri atas saya sendiri selaku pembicara, Hole Christian Sinaga dengan NIM H412-41313, teman saya Rendy Julianto dengan H412-41646, Yahya Salamuddin dengan H412-4370.
mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian. Sekian dari kami, saya ucapkan terima kasih.